kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم Allahumma rahamna bil Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ustaz-ustazah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang cerah ini, insyaallah secara senyum ustaz-ustazah semua. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan bagi kita sekalian, masih memberikan kesempatan ya untuk kembali hidup lagi ya di hari ini ya setelah kita mengalami kematian sementara, ya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Insya Allah kesempatan ini mudah-mudahan bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin mendekat ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya yang agung, para sahabatnya yang mulia, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah tadi kalau saya lihat ya yang pertama kali hadir, ini dari jauh nih, kayaknya dari daerah Ciamas nih ya, Ustazah Yuli. Ustazah Yuli di Ciamas ya? Lagi mudik Ustadz. Oh lagi mudik ya, ke mana? Lagi Jawa Timur. Masya Allah. Jawa Timur. Luar biasa ya, lagi mudik aja tetap menyempatkan hadir ya di forum HNQ ini. Insyaallah mudah-mudahan tambah berkah ya, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ini sudah ada sekitar 18 orang yang hadir. Berarti tinggal berapa orangnya? Tinggal 6 orang lagi ya, kalau tidak salah ya. Ya, kita akan mulai ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Namun saya pengen cek dulu nih semangatnya ustaz-ustazah sekalian. Hayya nahfaz Qur'anana. Hayya. Allah Akbar. Cuman peserta terganteng kita kayaknya masih belum siap ini. Semangatnya belum kelihatan ini. Ya, Gimana Ustaz? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada beberapa yang masih terkendala jaringan sepertinya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran pada kesempatan hari ini sampai selesai nanti. Ya, karena itu ya kita awali terlebih dahulu ya, seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, mengaruniakan kesehatan yang sempurna ya, dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Ya, kita awali dengan baca suratul Fatihah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan hafalan surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 40 dan hari ini kita akan ziyadah surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 9. Nah, namun sebelumnya ya, untuk memastikan ya masih fresh hafalan surah An-Naba'nya, kita beri kesempatan dulu untuk kelompok pertama untuk murojaah ya ayat yang terakhir kita hafal saja ya, ayat 38 sampai ayat 40 ya. Baik, karena itu silakan kepada Ustazah Lia dulu nih kesempatan pertama. Insyaallah sudah siap Ustazah Lia ya. Mana Ustazah, sudah siap? Ya, Ustaz. Ya. Oke. Ya, karena sudah tasmi semua nih ya. Insyaallah ya. Oke, baik kalau begitu langsung saja tanpa melihat kalau gitu ya. Silakan langsung dipejamkan matanya. Ya, tafadhal Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata masih nempel hafalannya ya, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, jazakillah khair, Ustazah Lia. Selanjutnya, yang kedua, silakan. Partnernya nih, Ustazah Lia siapa? Ustazah Aisyah ya? Sudah ada Ustazah Aisyah? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustazah Aisyah, langsung saja ya. Dipejamkan matanya kalau gitu. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakumur
الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له Jadi kayak tadi الرحمن cuma masukin وقال ID-nya doang. ID-nya صوابا doang. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرون يا ليتني Ulangi Ustazah, wa yaqulul kafiru tanpa na ya. Yauma yanzurul يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah. Maaf Baik, Ustadz, kurang sehat Ustadz. Masya Allah, kurang sehat aja masih kuat nih hafalannya nih ya. Apalagi kalau lagi sehat nih ya, Insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya di acara ini mudah-mudahan menjadi wasilah Allah mengembalikan kesehatan Ustazah Aisyah ya. Dan Ustazah lain yang hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dipulihkan seperti sedia kala, dan insya Allah menjadi wasilah dileburkannya dosa-dosa kita. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk Ustazah Aisyah, dari sisi bacaannya, ya nanti tinggal ditajamkan saja makharijul hurufnya, ya, terutama huruf-huruf yang memiliki sifat hamas, ya, jangan sampai hilang hamasnya. Misalkan termasuk yang punya sifat sofir ya, sin, bismi, itu ngalir ya. Bismillah, jangan bismillah, bismillah, jangan ditahan suaranya. Ya, dilepas saja, dialirkan suaranya. Ya, nafasnya berhembus. Bismillahi. Kemudian ha juga sama. Yauma yaqumur ruhu. Ha-hi-hu. Ya. Illa man azina lahur rahman. Bedakan antara ha-hi-hu dengan ha-hi-hu. Kemudian pastikan kita membedakan antara huruf yang hidup dengan yang mati ya di tekanannya. Apalagi kalau ada tasydid di akhir, itu tekanannya harus kuat ya. Pantulannya harus kuat. Zalikal yaumul haqqa. Haqqa. Nah, itu pantulannya harus kuat terasa. Oke, baik, itu beberapa masukan supaya nanti pelafalannya lebih bagus lagi, Ustazah Aisyah ya. Baik, saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah dengan dua sampel tadi saya berhusnudzon semuanya masih hafal insyaallah ya. Baru kemarin kan Basmi ya, insyaallah masih pada kuat, dan jangan lupa diulang-ulang terus supaya tidak lupa ya, supaya hafal terus, supaya kuat terus hafalannya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan hafalan kita surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 9. Seperti biasa saya dan Ustaz Mukhlis nanti akan membacakan 5 kali. Setelah itu baru kesempatan Ustaz-Ustazah sekalian untuk melanjutkan ya membacanya. Baik, di kesempatan pertama akan saya baca dengan tahqiq terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasi'ati gharqa. Wan nashitati nashta.
wassabihati sabha, fassabiqati sabqa, falmudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, tatba'uha radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah. Oke, hati-hati ya, di sini banyak mad iwad yang pertama ya. Kemudian ada tak marbutoh juga yang diwakafkan. Jadi kalau ada mad iwad dibaca satu ayunan saja, jangan terlalu panjang, dan hati-hati jangan sampai ujungnya ditekan seolah-olah ada hamzahnya. Ya gharqa, ya nashta. Nah, hati-hatiin ya, terutama yang orang Sunda sama orang Betawi, ya jangan sampai ditekan belakangnya. Kemudian haknya juga ya, karena dia berubah menjadi hak ya, dari pangkal tenggorokan ngalir kuat. Ya. Nah, seperti itu. Yauma tarjufur rajifah. Fa ya. Ya. Baik, jadi harus terasa aliran suaranya ya. Baik. Kita baca lagi bersama-sama ya. Jangan lupa nanti di bukunya dikasih tanda di kotak-kotak yang sudah disediakan. Baik, sekarang kita akan baca 4 kali ya, dengan bacaan yang tartil ya, agak lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. Baik, alhamdulillah kita sudah
membaca sebanyak 5 kali ya, dan insya Allah kita akan dengarkan ya yang ke-6 kalinya dari bacaan Ustadz kita, Ustadz Mukhlis Widodo. Alhamdulillah, insya Allah sudah siap beliau ya. Ya Ustadz, silakan ya dibantu ya untuk membacakan ayat 1 sampai ayat 9. Fadhal masykurah. Ya, terima kasih Ustadz Asep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Ya, Ustaz sekalian, nah, ini kalau saya lihat muka-mukanya udah nggak sabar ini, pengen baca semua ini. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Baik, kalau begitu langsung saja kesempatan yang pertama untuk surah An-Nazi'at ini kita berikan kepada Ustazah Mareta dari kelompok 2. Oke, ada Ustazah Mareta? Ada Ustadz. Baik, sudah siap Ustazah ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik Ustazah, ya dipersilahkan untuk yang pertama mau baca dulu atau mau langsung memejamkan mata nih? Pejamkan mata insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Oke, silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Kasih takbir dulu dong untuk Ustazah Mareta. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Kesempatan pertama langsung dibabat habis dengan memejamkan mata. Masya Allah. Baik, Ustazah Mareta, untuk kekuatan hafalannya luar biasa nih ya. Ya, kayak saya kasih nilai A. Oke, untuk bacaannya, ya tadi saya di awal sudah mengingatkan hati-hati. Di sini ada banyak huruf H, ya. Jadi kalau H itu muncul dari pangkal tenggorokan, suaranya ngalir kuat, ya. Kemudian dia punya sifat jahar. H, jadi suaranya agak berat, ya. Suaranya berat. Ha, hi, hu, bah, Nah, kemudian dia juga punya sifat rokhwa, ya, jadi aliran suaranya itu harus terdengar kuat. Wajifah, rajifah, nah gitu ya. Nah, jadi jangan langsung terhenti suaranya. Rajifah, fah, radifah. Nah, beda nggak? Ya, jadi aliran suaranya itu harus terasa kuat, ya. Baik, itu kemudian ro-nya, ro tafkhimnya terutama nih, ya. Hati-hati jangan sampai kurang apa ya, terlalu ringan, ya. Gor ko gor er gor ko. Nah, kemudian fal mudabbira ro tebal, amro ya, bukan amro, ro. Ya. Jadi pastikan lidahnya
naik ke atas ya, bergetar di halaman gigi seri bagian atas ya. Kemudian hati-hati bibirnya tidak usah monyong walaupun vokalnya O. Oke, baik, itu beberapa masukan dari saya, mudah-mudahan bisa membantu memperbaiki nanti ya untuk kedepannya. Ya, jazakillah khair Ustazah Marita. Selanjutnya kita lanjutkan ke Ustazah Dede Fitriani. Masya Allah. Ustazah Dede gimana, sudah siap? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Mau baca dulu atau langsung memejamkan mata nih? Insya Allah memejamkan mata. Masya Allah. Hari ini kayaknya pada semangat semua nih ya. Nggak ada yang baca dulu, langsung memejamkan mata. Oke, silakan Ustazah Dede. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashiqati nashqa. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Langsung ya dipejamkan matanya dan alhamdulillah lancar. Walaupun tadi sedikit ada yang kesleo ya, karena membayangkan antara yang dibayangkan dengan yang dilafalkan itu kadang suatu tidak sinergis ya. Mau baca zazizu, nggak taunya kepengaruh sama dialek jajiju gitu ya. Oke, tapi alhamdulillah langsung autokorek tadi, langsung nyadar Ustazah Dede ya, oh salah nih. Alhamdulillah ya. Kemudian tadi tatsba'uhar juga hampir saja dipanjangkan ya. Karena memang harusnya panjang itu ya. Tapi karena ada tasydid depannya langsung ditekan. Tatsba'uhar radifah. Baik, ala kulli hal, luar biasa. Ini bacaannya juga sudah Masya Allah ya. Tinggal mungkin di infitahnya nih Ustazah ya. Masih, kalau saya terdengar masih belum maksimal nih infitahnya. Masih agak sedikit miring. A, I, U, A, U. Bukan A, U. A, U, zu. Nah, ya, jadi sekali lagi diingatkan kepada semuanya, kalau menemui harokat fathah, dibuka ya minimal satu jari masuk a, bukan tapi a, jelas. Kalau i ya bibirnya agak turun sedikit, i ya, bibir kasir, nah, jelas i-nya. Kalau dhamma bibirnya mencucu, monyong, bibirnya maju maksimal, nah, begitu ya. Ingat, monyongnya ke depan bukan ke atas. Bedanya apa? Kalau monyongnya ke atas gini. A'udzu. Nah, ini nanti malah miring suaranya ya. Baik. Ya. Ala kulli hal, Masya Allah luar biasa Ustazah Dede. Jazakillah khair. Ya, kita lanjutkan ke peserta berikutnya dari kelompok 3. Oke, ada Ustazah Rita. Sudah siap Ustazah Rita? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik. Kalau begitu Ustazah Rita gimana nih? Mau dibaca dulu atau langsung dipejamkan matanya? Pejam ya Ustaz. Pejamkan Masya mata. Siap. Oke, silakan Ustazah. Ini sudah hafal semua Ustaz Asep kayaknya Ustaz Asep. Kenapa? Udah hafal semua kayaknya. Jangan-jangan ini udah hafal sampai satu surat ini ya? Kalau langsung satu surat bisa langsung ke juz 29 nih nanti nih ya. Baik, Saudara silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khasi'ah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, beneran ini mah udah hafal ini, alhamdulillah ya. Tapi memang dengan adanya program ini memang ya salah satu tujuan kita adalah supaya minimal ya semangat kita di dalam menghafal itu naik terus ya, jadi terkondisikan terus. Jadi walaupun belum sampai materinya, kalau misalkan sudah hafal itu menunjukkan kesungguhan kita untuk menghafal kitab Allah ini insya Allah ya. Baik Saudara Rita, alhamdulillah jazakillah untuk bacaannya juga sudah cukup bagus. Tinggal tadi di beberapa makhraj dikuatkan saja ya. Pertama di ain ya, ai'u. Hati-hati, ain jangan sampai masuk ke dalam pangkal hidung, bukan ai'u, tapi di tengah tenggorokan. Ai'u. Gimana kita membedakan antara yang masuk pangkal hidung dengan pangkal tengah tenggorokan? Caranya gampang, pencet aja hidungnya. Kalau dipencet hidungnya masih bunyi, nah itu berarti benar. Au, nah itu pakai ain ya. Tapi kalau misalkan dipencet hidungnya suara ainnya berhenti, berarti ainnya belum tepat. Nah itu berarti masih lewat khayshum ya, pangkal hidung ya. Jadi pastikan ainnya itu dari tengah tenggorokan. Ya, kemudian di huruf-huruf hamas ya, hati-hati ya, ini harus terasa jelas aliran udaranya. Ha ya, was-sabihati as-sabihahihu. Nah, itu yang harus dikuatkan ya. Alhamdulillah tadi untuk ha-nya juga sudah cukup bagus. Hahihu Nah, jadi pastikan harus mengalir ya suaranya. Baik, jazakillah Ustazah Rita. Kita lanjutkan kalau begitu ke peserta berikutnya dari kelompok 3 ya, yang sudah tidak sabar lagi nih ya. Ustazah Dila yang sedang berada di luar angkasa nih ya. Masya Allah. Baik, Ustazah sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Oke, mau langsung dipejamkan mata atau tutup baca dulu nih? Nyoba kayak yang lain dah, menjamin mata. Majamkan mata. Oke, sepertinya tidak mau kalah ini ya. Ini fastabiqul khairat semua ini insyaallah ya. Oke, Ustazah Dila silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata tidak mau kalah juga nih Ustazah Dilan ya. Alhamdulillah ya, terbukti tapi ya hafalannya Masya Allah luar biasa kuat ya. Iya, untuk hafalan insya Allah saya tidak ada komen ya. Untuk bacaannya Ustazah Dilan ini sepertinya orang Sunda asli nih ya.
orang USA, orang Jember Ustaz. kurang Sunda asli. Kenapa? Orang Jember. Fa-nya itu masih dibaca pak soalnya. Ya, masih pak ya, papipu, fafifu, huruf F. Biasa sudah Dila? Baik, Coba. Fa. Fa. Jadi hamznya itu harus jelas ya. Aliran udaranya itu harus terasa. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur. Fu, fa, fi, fu. Itu harus jelas ya. Jadi pastikan aliran udaranya itu terasa ya, keluar ya. Jadi jangan sampai tertahan aliran udaranya ya. Nah, itu dari defa. Kemudian untuk huruf ro, ketika dia berharokat tasydid, mempunyai tanda syiddah, dan sebelumnya ada huruf kasroh, maka ngikut ke huruf yang bertasydidnya. Ya, jadi kalau ro tasydidnya fathah, dia tetap dibaca tafkhim. Kalau ro tasydidnya kasroh, berarti dia dibaca tarqiq. Ya. Seperti kalau ketika kita baca bismillah, ya bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun sebelum huruf ro itu ada kasroh, bismillahi itu kan kasroh, tetapi karena ro-nya yang bertasydid berharokat fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibaca tebal atau tafkhim, jadi jangan dibaca tipis. Oke, itu saja mungkin masukannya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Jadi PR-nya sudah Dila, ro tafkhimnya ya sama fa. Ya, maklum ya, karena orang USA, kurang Sunda asli. Baik, Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sekitar 2 menit nih sebelum kita masuk ke tadabbur Quran. Barangkali ada yang mau coba selain kelompok 1, 2, 3? Ya, atau ada yang belum baca nih dari kelompok 1, 2, 3? Udah ya? Baik, ada yang mau? Tidak ada? Atau saya tunjuk nih? Tapi biasanya kalau guru Quran metode Umi itu sebelum ditunjuk udah ngajuin diri duluan ya. Oke, yang mau angkat tangannya, boleh silakan. 1 orang. Boleh ikhwan, boleh akhwat. Kalau ikhwannya sudah pasti paling ganteng sendiri ini ya. Ustadz Irfan deh. Silakan Ustadz Irfan untuk menyemangati ibu-ibu yang ada di sini. Silakan Ustadz. Masya Allah. Ya Ustadz. Udah. Ya Ustadz, mau langsung dipejamkan mata atau dibaca dulu nih. Tapi jangan kalah sama ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya langsung dipejamin matanya nih ya. Tutup telinga, Ustaz. Tutup telinga ya. Baik, Ustaz, silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Lupa. Nah, kalau lupa berarti lagi nggak ingat. Oke, ngintip. Boleh ngintip, boleh. Ustaz. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Fassabihati bukan fa. Naam. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Qulubun yauma idhin wajifah. Absaruha khashi'ah. Alhamdulillah. Ternyata hafal juga ya. Cuma tadi keselewat di ayat yang ketiga aja sih ya. Wassabiha. Hati-hati jangan dibaca fassabiha ya. Karena beda nanti maknanya. Oke, Ustaz. Untuk mad iwadnya ya, hati-hati jangan sampai ada tambahan hamzah di belakangnya. Bukan gharqa,
tapi gharqa. Qa. Gharqa. Bukan gharqa. Jangan ada Roknya masih tangan di kagok. belakang. Ya, Roknya masih agak kagok. masih Roknya. kagok. Roknya ghar. 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 Pastikan lidahnya naik ke atas. Ghar. Qa. Ghar. Nah, begitu. Ya. Insyaallah. Baik, jazakallah khair Ustaz Irfan. Baik, Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk ayat 1 sampai ayat 9, insyaallah saya berhusnudzon, yang lain pun sama ya. Karena tadi Ustaz Irfan ternyata ya, walaupun di tengah-tengah ibu-ibu ya yang cantik-cantik, yang salihah semua insyaallah. Nah, beliau walaupun agak gemeteran tadi sedikit ya, ya agak grogi, maklumlah kalau laki-laki di tengah-tengah ibu-ibu ini memang agak deg-degan nih ya, apalagi paling ganteng sendiri nih Ustadz Irfan nih ya, yang lain cantik-cantik ya. Baik, saudara sekalian ya, sekarang kita akan lanjutkan ya, jazakallah khair ya Ustadz Irfan. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya, yaitu tadabbur ayat dari ayat 1 sampai ayat 9 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Mukhlis Widodo. Oleh karena itu kepada Ustadz Mukhlis Widodo dipersilakan, yuk kita sambut dulu dengan takbir yang semangat. Allahu Akbar. Ya, silakan Ustadz. Syukran Ustadz Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah, kita memuji dan bersyukur pada Allah pada pagi hari ini diberikan kekuatan untuk bisa kembali melaksanakan agenda kita, yaitu ta'amul Al-Quran secara hifdhan. Semoga Allah berkahi pada kita dan juga kepada keluarga kita semuanya dengan sebab Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab yang menjadi sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat kita yang mulia ini, yaitu di surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 9, ini Allah bersumpah dengan nama-nama malaikatnya ya. Yaitu ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka berarti makhluknya itu adalah menunjukkan sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, sesuatu yang besar yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Banyak Allah bersumpah dengan makhluknya, seperti surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan masa. Artinya masa itu atau waktu itu sangat penting bagi kita ya, agar kita memperhatikannya. Dan juga Allah di surat yang lainnya dengan waktu duha dan seterusnya. Nah, di surat An-Nazi'at ini Allah bersumpah dengan para malaikatnya, para tentaranya, para makhluknya yang mulia ya. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah yang mulia. Akan tetapi manusia lebih mulia ketika manusia itu senantiasa beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah bersumpah dengan para malaikatnya sesuai dengan tugas, atau kalau dalam istilahnya dengan tupoksinya masing-masing. Misalkan yang pertama adalah ayat An-Nazi'at. Itu adalah juga termasuk malaikat yang dimaksudkan. An-Nazi'at, An-Nasyiqat, As-Sabihat, ya, As-Sabiqat, Al-Mudabbirat. Itu semuanya adalah malaikat sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepadanya. Ya. Yang pertama adalah An-Nazi'at, itu malaikat-malaikat yang oleh Allah diutus untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Ya. Jadi sesuai dengan bahasa, rasa bahasanya, zauknya bahasanya itu sudah terasa. An-Nazi'at itu menunjukkan sesuatu yang serem gitu ya. Wan-Nazi'ati, ta'birnya dalam bahasa Arab itu ada namanya ta'bir. Ta'birnya atau pengungkapan katanya itu juga sudah menunjukkan akan maksud dari yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi An-Nazi'at itu adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras dan kasar, ya. Yaitu dengan seruan yang juga semakin menakutkan orang-orang kafir itu. Ya. Jadi wahai jiwa yang jelek misalkan, yang berada di tubuh yang jelek, ya.
keluarlah menuju kepada kemurkaan Tuhanmu dengan dipukul oleh malaikat itu. Ya, dengan dipukul oleh malaikat. Itu adalah tugas malaikat yang diberikan atau al-muwakkalu, ya, yang diberikan tugas untuk mencabut ruh orang-orang kafir. Itu dengan sangat keras, ya, dan kasar, ya, dan seruan yang menakutkan, sehingga orang-orang kafir itu tidak mau untuk keluar, ya. Jadi oleh malaikat akan dicabut dari atas, mereka lari ke bawah. Dari bawah akan naik lagi ke atas, sehingga semakin membuat malaikat itu marah dan semakin sakitlah dia di dalam sakaratul mautnya. Wal'iyadzubillah, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari didatangi malaikat yang an-nazi'at ini. Nah, berikutnya adalah an-nasyitat. An-nasyitat itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruh orang-orang yang beriman. Maka malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut ruh orang-orang yang beriman ini sesuai juga dengan bahasanya nasyitat, lembut sekali. Ya, bedakan itu kalau takbirnya kita bisa itu kan itu beda. Nazi'at itu seakan-akan tegas suaranya. Sedangkan nasyitat itu lembut. Sesuai dengan tugas malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Jadi sebutan wan nasyitati nashta. Ya, lembut sekali Allah mengungkapkannya dengan kata an-nasyitati nashta, dan memang merekalah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh orang-orang yang beriman dengan lembut. Yang seruannya itu adalah seruan wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah dari badan yang baik menuju keridhaan Tuhanmu. Maka orang-orang yang beriman senang, ya, senang sekali ketika diseru begitu, dan bahkan sangat berharap segera bertemu dengan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang akan ditarik ruh kita atau akan diambil ruh kita oleh para malaikat yang dengan penuh kelembutan, yaitu an-nasyitat. Juga berikutnya adalah as-sabihati sabha. Itu adalah para malaikat, ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk turun dengan cepat, ya, turun dengan cepat dari langit. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada mereka. Demikian juga as-sabiqat, juga termasuk al-mudabbirat, ya. Semuanya adalah tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat yang ditugaskan oleh Allah sesuai dengan tupoksinya. Juga berikutnya di dalam kandungan ayat 1-9 ini Allah juga menegaskan, ya, menegaskan akan datangnya hari berbangkit. Jadi hari berbangkit itu adalah benar adanya, tidak ada keraguan padanya. Tapi ini memang menjadi ujian bagi keimanan kita terhadap yang gaib. Ya, jadi hari berbangkit itu ada sesuatu yang gaib karena kita belum merasakannya dan belum melihatnya. Baru nanti kita akan melihatnya, dan ketika sudah melihatnya itu nanti mata orang-orang atau mata manusia, khususnya orang kafir, itu terbelalak akan datangnya hari berbangkit itu. Ya, jadi yauma tarjufur rajifah, ya, yaitu pada hari berbangkit itu diawali dengan 2 kali nafkhah atau 2 kali tiupan. Yang pertama adalah nafkhatul faza'. Nafkhatul faza' itu adalah tiupan yang mengagetkan, yang dengan tiupan itu binasalah semua makhluk yang ada di alam ini, termasuk juga langit, bumi, matahari, bintang, dan seterusnya, yang langitnya terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan itulah proses dari kiamat. Ya, itu nafkhatul faza' namanya. Nafkhah yang pertama dinamakan nafkhatul faza', ya, yaitu tiupan yang menghancurkan, yang membinasakan, yaitu binasalah seluruh makhluk yang ada kecuali yang Allah kehendaki, ya. Disebutkan dalam satu riwayat yang lainnya, termasuk malaikat Jibril pun dengan tiupan itu juga Allah matikan. Tinggallah yang belum dimatikan oleh Allah adalah malaikat peniup sangkakala. Maka setelah hancur semuanya, malaikat peniup sangkakala pun juga Allah matikan. Sehingga tinggallah Allah sendiri. Dan Allah pun berseru di dalam surat yang lainnya, Al-Mu'min, ya. Allah berfirman setelah semuanya hancur binasa, Allah berfirman, limanil mulkul yauma. Milik siapa kerajaan langit dan bumi saat ini? Tentu tidak ada yang menjawab karena semua sudah binasa, ya. Maka Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, lillahil wahidil qahhar.
maka kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah sendiri, milik Allah semata, ya, yaitu milik Allah yang maha perkasa, ya, lillahil wahidil qahhar, yaitu milik Allah yang esa dan maha perkasa. Karena tidak ada satupun yang makhluk Allah yang bisa menyamai Allah dalam sisi ini dan dalam semua hal. Ya. Jadi ditegaskan bahwasanya hari bermakaian itu nyata adanya. Juga selanjutnya Ustaz-ustaz sekalian, di dalam rangkaian ayat ini, ya, Allah memberikan kabar kepada kita sekalian bagaimana kondisi orang-orang kafir itu di negeri akhirat. Mereka yaitu tatsba'uha yauma tarjufur rajifah tatsba'uha radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Apa maksud dari ayat-ayat ini? Ayat-ayat ini adalah memberikan kabar kepada kita bagaimana kondisi orang-orang kafir itu. Kondisi orang-orang yang selama di dunianya berlaku sombong. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lainnya. Mereka sombong karena tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Mereka menolaknya. Ya, maka mereka keadaannya adalah ulubu yauma idzi wajifah. Hati mereka diliputi oleh rasa takut, ya. Rasa takut yang amat sangat. Jadi bukan cuma takut saja, tapi takut yang amat sangat. Dikarenakan mereka tahu kondisinya mereka itu adalah akan menghadapi sesuatu yang suram, ya. Sesuatu yang suram. Maka mereka kemudian merasa takut yang amat sangat dan diikuti juga dengan fisiknya pun juga mereka tidak cerah, ya. Yaitu dengan absaruha khashi'ah. Pandangan matanya pun sayu, pandangan matanya pun lemah, ya. Jadi pandangannya lemah, tertunduk, ya. Tertunduk layu karena tahu akan masa depan yang akan dihadapinya. Dan itulah sebenarnya masa depan yang sebenarnya, masa depan yang hakiki. Jadi masa depan yang hakiki itu bagi kita semuanya adalah masa depan kita ada dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Sedangkan mereka, orang-orang kafir yang selama dalam kehidupannya dipenuhi dengan kesombongan karena tidak mau menerima kebenaran, masa depannya adalah di wabi'sal masir. Mereka akan berada di bi'sal masir, yaitu sejelek-jelek tempat kembali, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwasanya dengan tadabbur ini semakin menguatkan hati-hati kita, semakin menguatkan tekad kita untuk terus membersamai Al-Quran, dan dengan wasilah Al-Quran ini kita mendapatkan syafaah dari Al-Quran ini, yaitu sebagai sahibul Quran, ya. Karena Al-Quran nanti akan mencari sahabat-sahabatnya, dan semoga ta'amul kita sama Al-Quran yang berupa hifdhon ini, yang berikutnya nanti akan kita dengan tatbiqon atau pengamalan ayat-ayatnya, menjadi penolong kita di akhirat kelak. Demikian ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah, tadabbur kita di surat ini, yaitu surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Semoga semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khair Ustaz Mukhlis, ya. Ustaz sekalian, insyaallah ya. Merinding saya nih ya dengerin penjelasan dari Ustaz Mukhlis ini, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika dicabut oleh Allah nyawa kita dengan penuh kelemah lembutan, insya Allah, ya, tanpa merasakan kesakitan yang luar biasa. Walaupun sekelas Rasulullah SAW saja merasakan sakaratul maut itu, masya Allah, ya, sangat sakit luar biasa, ya. Kalau diibaratkan kambing itu seperti kambing yang disembelih sebanyak 300 kali. Masya Allah, saya nggak bisa ngebayangin gimana rasanya, sakitnya itu ketika dicabut nyawa kita, ya. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan dengan wasilah Al-Quran, ya, Allah melembutkan caranya mengeluarkan ruh dari jasad kita. Amin. Baik, Ustaz saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi insya Allah nanti untuk setiap tadabbur kita ini ada yang tanya dulu, Ustaz Mukhlis, ya. Ustaz, izin bertanya dari Ustazah Dila nih, apakah saat kiamat tiba bumi dihancurkan penuh
ataukah cuman atasnya saja tapi bumi tetap bulat atau utuh? Nah, kalau kita lihat-lihat film kartun atau film animasi itu kan digambarkan bumi itu hancurnya ya hancur lebur duar gitu kan. Apakah seperti itu atau masih sebetulnya masih ada gitu? Ya, Fadhil Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustazah. Pertanyaannya luar biasa. Ya, kalau berdasarkan ayat yang lainnya, yauma tubaddalul ardu ya, yaitu pada hari digantinya bumi dengan bumi yang baru. Was samawatu matawiyyatum biyaminih, dan langit itu akan Allah gulung. Nah, berarti kalau dilihat penjelasan ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an juga terkait dengan bumi itu seperti apa, ya, yaitu yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya, berarti bumi yang ini sudah tidak ada. Sudah bumi yang lainnya. Penjelasan ayat yang di ayat yang lain juga ada seperti itu. Was samawatu matawiyyatum biyaminih, dan langit itu dilipat oleh Allah. Dilipat, berarti sudah tidak ada langit lagi, ada langit yang baru yang Allah sediakan kepada kita sekalian. Jadi bumi yang ini sudah Allah hancurkan semuanya, tinggal Allah membuat bumi yang baru berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan. Wallahu taala a'lam. Dan tentunya Ustaz Mukhlis ya, kita tidak berharap menyaksikan terjadinya hari kiamat ya. Jangan dianggap hari kiamat itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang membuat kita wah keren nih. Ya. Insyaallah orang-orang yang beriman tidak akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu berlangsung hanya kepada orang-orang yang sangat durhaka kepada Allah, bahkan mereka nama Allah saja sudah tidak bisa menyebut nama Allah. Jadi orang beriman itu sudah Allah matikan sebelumnya dengan angin yang lembut, nanti akan mematikan seluruh orang yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun sedikit sekali keimanan Allah matikan. Jadi orang beriman tidak akan mendapatkan peristiwa ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang diwafatkan sebelum hari kiamat, insya Allah. Ya, artinya kalau pada saat hari kiamat masih ada, wah berarti kita termasuk naudzubillah ya orang yang celaka ya. Baik, saudara dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ya, masya Allah, barakallahu fikum. Hari ini kita mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa dari guru kita Ustaz Mukhlis, jazakallahu khair. Dan insya Allah setiap pertemuannya selalu ada ilmu baru yang bisa kita terima ya. Dan pokok kandungan ayat ini, tadabbur Quran ini ya, ini bisa menjadi salah satu penguat hafalan kita. Misalkan ketika kita mengulang kata an-nazi'at, an-nazi'at itu apa kata Ustaz Mukhlis? An-nasyitat, ingat penjelasan dari Ustaz Mukhlis. Jadi kata-kata ini bisa menjadi pengunci hafalan kita. Ya, an-nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat. Nah, ini termasuk salah satu cara untuk menguatkan hafalan kita. Dengan apa? Dengan cara tadi, mengingat kata-kata kunci di dalam Al-Qur'an, sehingga ketika kita mengingat kata tersebut, kita langsung bisa meraba ayat berikutnya seperti apa, insya Allah ya. Jadi, nah ini termasuk salah satu tips ya di dalam menguatkan hafalan kita ya supaya tidak mudah lupa. Silakan nanti saudara sekalian tandai kata-kata kunci yang sedang kita hafal, dan itu akan menjadi menjadi pegangan kita untuk menghafal ayat yang sedang kita hafal ya, untuk menguatkan hafalan kita insya Allah. Ya, baik. Jazakumullah khairan ya kepada saudara sekalian ya atas kehadirannya, partisipasinya di dalam program HNQ yang ke-7 ini, hari ke-7 alhamdulillah kita sudah masuk surah An-Nazi'at, dan kita akan ketemu lagi hari Jumat ya. Hari Jumat insya Allah kita lanjutkan hafalan berikutnya di ayat berikutnya dari surah An-Nazi'at. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, setiap hurufnya menjadi saksi nanti di yaumil akhir nanti ya bahwa kita mencintai Al-Quran karena Allah insya Allah. Dan mudah-mudahan karena wasilah itu Allah memberikan kita kesempatan ditolong oleh Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan datang sebagai penolong penyelamat kita
ya bagi para pembacanya ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan pertolongan Allah melalui Al-Quran. Baik, supaya menambah berkahnya pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita akhiri ya pertemuan kita yang baik ini dengan akhir yang baik, dengan kita bersama-sama membaca doa khatmul Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ustaz-Ustaz sekalian. Ya jazakallah khair kepada guru kita Ustaz Mukhlis yang sudah membagikan ilmu yang luar biasa bermanfaat bagi kita sekalian. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, dan insya Allah diberikan waktu luang untuk kita manfaatkan talabul ilmi insya Allah. Baik, Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dari saya cukup sekian, ya kita akhiri, ya saya tutup dengan alafikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.